bisa diarahkan ke retailnya. Ada kan retail lebih gampang ya, tinggal ke kasir aja ngasih nomornya, dia akan ke kasir tinggal terima stoknya aja gitu. Lo menghemat operasional. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Desantri TV. Kali ini teman-teman sahabat Desantri TV, saya akan membahas tentang program baru yang ada di Pondok Pesantren Miftaul Aji. Jadi bagi wali santri ini wajib tahu dan wajib di subscribe bagi yang belum subscribe. Kenapa? Karena nanti video selanjutnya yang akan lebih detail lagi akan saya kasih tahu ke wali santri ataupun ke teman-teman yang lain, apalagi yang punya lembaga yang sama, yang punya sekolah atau pesantren yang ingin tahu program di Pondok Pesantren Miftaul Aji ataupun ingin mengikuti, juga boleh nanti di kolom komentar. Tapi jangan lupa di subscribe dulu supaya tahu video selanjutnya, karena yang akan lebih detail lagi yaitu video selanjutnya. Apa sih yang akan dibahas? Yaitu yang pertama, karena di masa COVID-19 ini otomatis secara garis besar ada social distancing. Dengan social distancing ini otomatis si orang tua itu agar nenggang untuk ketemu dengan santri itu susah ya, untuk ketemu dengan dengan anaknya itu dibatasi, sehingga menyangkut pembayaran administrasi ke pondok pesantren maupun ke sekolah itu juga sedikit terhambat. Pasti sama dengan lembaga-lembaga yang lain juga yang di luar sana yang ada punya pondok pesantren ataupun yang punya sekolah, pasti sama mengalami keterlambatan secara pembayaran administrasi seperti itu teman-teman. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, lembaga pondok pesantren Miftaul Aji itu dia meringankan, maksudnya gini, meringankan beban atau meringankan pekerjaan si orang tua untuk supaya nggak usah datang ke lembaga, ke sekolah maupun ke pesantren. Cukup di HP saja itu udah bisa melakukan administrasi. Dengan cara apa? Bisa lewat pembayarannya lewat retail yang ada, seperti contoh Indomaret, Alfamart, Gojek dan segala macam, itu juga bisa lewat situ, ataupun lewat transfer yang ada. Jadi transfernya kenapa ada nanti, karena ada aplikasinya. Di aplikasi itu nanti tertera semua pembayaran administrasi yang ada. Nah, seperti itu. Juga nanti juga ke orang tua santri juga ada notifikasi secara otomatis. Jadi bukan yang ngerjain, bukan dari pihak pesantren, itu secara otomatis langsung. Kalau memang pas tanggal pembayaran administrasi itu akan masuk notifikasi ke SMS maupun lewat grup WA-nya, ke WA-nya seperti itu teman-teman. Nah, jadi buat orang tua santri, orang tua siswa, tayangin terus video ini. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena video selanjutnya akan lebih detail lagi tentang gimana cara kerjanya, gimana programnya seperti itu. Ini saya hanya menginfokan saja. Nah, bagi teman-teman yang lain juga, bagi yang punya lembaga pondok pesantren yang punya lembaga pondok pesantren maupun yang punya sekolah, artinya punya yayasan, yang ingin tahu program seperti apa, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan di share, biar nanti pertama yang tahu video selanjutnya yang lebih jelas, lebih detailnya lagi. Kemarin saya udah rapat, saya tayangin dulu rapatnya seperti ini. Selanjutnya, status lembaga pendidikan di Dasper Yayasan sebagai lembaga pendidikan digital level basic, gitu. Selanjutnya di intermediate itu ada payment online, PPDB online, bisa ajukan untuk dana talangan dan ekspor sekolah di channel-channel pembayaran kami, seperti yang saya bilang, Gojek, Tokopedia, kayak gitu. Lalu ada laporan digitalisasi sekolah atau yayasan. Yang ketiga itu di level advance, ini lebih ke pembelajarannya, seperti LMS, learning management sistemnya, ada laporan akuntansi beserta neraca, dan ada sistem informasi manajemen lembaga pendidikannya. Kita jabarkan satu-satu. Untuk websitenya sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ini terintegrasi, mudah digunakan, dan informatif. Selanjutnya untuk portal digitalisasi, yang mana terdapat fitur verifikasi dan update siswa di sisi orang tuanya. Jadi nggak perlu lagi telepon ke sekolah untuk update, dari sisi orang tua lewat aplikasi bisa untuk update data siswanya.
kayak gitu. Selanjutnya mudah digunakan dan data yang tersimpan dapat dipastikan valid. Nah, ini untuk contoh aplikasi jaringan dia untuk orang tuanya. Mereka akan login. Buat login ya? Ya, mereka akan login dengan nomor handphone yang didaftarkan sekolah. Jadi dipastikan aja nomor handphone yang valid, karena nantinya untuk masuknya juga menggunakan kode OTP. Seperti itu. Jadi orang tua bisa lihat data siswa, memperoleh datanya kapan aja. Orang tua bisa mendapatkan notifikasi apabila ada pengumuman atau informasi dari sekolah. Terus ada orang tua juga bisa melakukan donasi ke lembaga pendidikan. Fitur mendatang di portal digital sekolah itu portal Humas yang menjadi wadah komunikasi antara pihak sekolah dan orang tuanya. Jadi kayak misalkan ada acara apa di sekolah, nanti orang tuanya bisa langsung lihat dari aplikasi. Terus ada fitur donasi, yaitu orang tua dapat donasi untuk sekolah yayasan melalui jaringan IDN. Jadi nggak harus ke pesantren atau ke sekolahnya untuk donasi, jadi lewat aplikasi juga bisa. Tuh, nanti akan masuk ke dashboard kita. Untuk level intermediate ini ada PPDB online. Nah, ada payment online dulu. Di payment online itu kita digital invoicing, yaitu notifikasi tagihan secara otomatis melalui email dan SMS. Selanjutnya ada cashless collection, yaitu pembayaran dari berbagai channel pembayaran sehingga tidak perlu lagi pembayaran tunai. Lalu ada automatic recon yang dilakukan oleh tim internal IDN. Selanjutnya ada records and reporting, yaitu laporan keuangan dan laporan pembayaran siswanya. Selanjutnya ada PPDB online. Ini kita masih standar ya dari Dapodik sama Emis untuk formnya sendiri. Jadi nanti pendaftarannya bisa dilakukan secara online lewat website-nya gitu. Kita ada reminder tagihan. Jadi seperti saya tadi sempat berbincang dengan guru SMK Pak Ju ya. Pak J. Pak J. Iya, mereka mengeluhkan terkait orang tua yang bayar itu nggak tahu tuh ada pembayaran yang lain lagi selain SPP kan gitu. Nah, kalau dengan dashboard kita remindernya nanti akan terlihat jelas. Nanti ada tagihan apa aja, misalkan tagihan maka atau kegiatan. Berarti kita yang input ya? Betul. Jadi kita pihak sekolah sendiri akan input gitu. Terus laporan digitalisasi lembaga pendidikan untuk sekolah atau yayasan, yaitu rekapan dari data siswa dan laporan keuangan, rangkuman performa digitalisasi. Jadi sejauh mana sih sekolah ini untuk menggunakan payment online, transaksi online sudah seberapa persen, itu nanti akan ada namanya monthly report gitu. Terus bahan pertimbangan untuk peningkatan layanan digitalisasi dan performa digitalisasi juga. Jadi kan kalau udah payment online udah bagus, itu mau menaikkan untuk advance untuk LMS dan laporan keuangan yang biasanya lainnya juga bisa kayak gitu. Di sini untuk contoh laporan digitalisasinya yang saya bilang monthly reportnya akan tertampil seperti ini. Nanti kita adakan setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali, nanti akan kita kirim via email biasanya. Nah, ini yang menariknya kalau misalkan transaksi online-nya bagus sekolah itu, jika ingin mengajukan dana talangan bisa. Jadi kita akan bantu untuk mengajukan dana talangan karena IDN sendiri itu kerjasama dengan cicil.co.id dan Duha Syariah. Jadi nanti untuk proses kerjasama, misalkan saya lagi butuh dana nih, kontak ke kita aja, nanti akan kita ajukan ke cicilnya. Itu akan kita sambungkan. Jadi untuk kayak biaya operasional atau mungkin mau renovasi sekolahnya itu bisa. Terus di sini ekspor lembaga ke aplikasi seperti Gojek, Blibli, Tokopedia yang nantinya dari Gojek kan ada fitur Gobils ya untuk pendidikan. Nanti nama sekolah dan logo sekolah akan ada di situ. Gitu. Iklan kenapa? Iklan. Iklan kenapa jadi? Ya kayak gitu kan, karena lagunya ada. Kalau bukan orang ya Gojek kan. Nah ini Tokopedia link aja juga. Dan ini karena kan yang namanya pembayaran lewat merchant pasti ada biaya admin ya. Nah untuk meminimalisir keberatan orang tua karena biaya admin, kita akan selalu mengadakan promo setiap bulannya di setiap channel pembayaran. Contoh di retail itu biasa kita ada promo minyak, gula atau mie seperti itu, kayak barang-barang Indomaret lah retail. Terus kalau misalkan lewat aplikasi biasa ada cashback kayak Gojek, Tokopedia bisa ada cashback. Terus dari IDN sendiri itu kita juga ada promo anti nunggak. Jadi setiap harinya 25 orang pertama dalam melakukan pembayaran per hari itu akan mendapatkan pulsa 25.000. Jadi itu berlaku di tanggal 1 sampai 24. Jadi akan ada promo naik. Tidak menutup kemungkinan juga misalkan lagi tanggal cantik nih 11/11, 12/12 atau kayak hari pahlawan itu pasti akan ada promo juga gitu.
Ini 2020. Nah di sini Tahun 1 tahun. digitalisasi di level advance-nya. Nanti yang saya bilang ada LMS-nya, Learning Management System-nya. Jadi pembelajarannya bisa lewat website, jadi bisa daring gitu lah. Bisa daring. Nggak harus ke sekolah. Google Meet bisa. Iya, jadi nanti untuk ngumpulin tugas, absensi bisa di situ semua. Kayak kalau nggak salah smart system ya. Sistem. Nah, Yang kurang lebih luas. seperti itu sih, Oke. kurang lebihnya. Tapi itu akan mendatang karena lagi on progress juga kitanya dengan si pihak itu. Nah, kalau itu mah mudah-mudahan aja itunya coronanya cepat berlalu jadi nggak usah pakai LMS. Amin. Nah di sini ada laporan akuntansi yang ini semuanya, jadi neraca saldonya juga akan ada di input ini. Kemungkinan sih launchnya ini di awal tahun. Oh yang ini. Laporan jadi beserta neraca saldonya juga akan ada. Karena yang namanya laporan keuangan itu kan ada sisi internal yang nggak boleh kita tahu nih. Iya makanya jadi kenapa kita baru awal tahun besok, karena biar semuanya ready juga gitu. Pada awal tahun tuh. Dari advance-nya sendiri ya, jadi LMS laporan akuntansi dari ada gitu. Karena ada beberapa sekolah yang sisi internal keuangannya nggak mau dilihat gitu, jadi maunya udah laporan masuk uangnya aja, jadi bisa menggunakan di level intermediate-nya gitu. Jadi akuntansinya diisi internal ya? Ya. Laporan akuntansinya itu. Tuh. Nah di sini sistem informasi sekolah yaitu kredibel, one report for all, business for school accreditation, seperti ini kurang lebihnya. Jadi baru akan launch di awal tahun ini. Biaya digitalisasinya untuk level basic sendiri itu kita gratiskan. Jadi website, portal semua, portal digitalisasi itu termasuk di level basic itu tidak dikenakan biaya apapun, khusus level basic ya. Nah jadi lembaga harus melengkapi data yang dibutuhkan dan senantiasa memperbarui datanya. Kita tetap terus update biar website-nya terus berjalan juga. Lalu lembaga harus melengkapi konten website yang dibutuhkan juga. Kalau misalkan tidak dipenuhi, otomatis websitenya akan diturunkan gitu. Jadi tidak di launch. Nah untuk biaya perawatan di level intermediate nih, untuk PPDB, payment, dan ekspor komersilnya di 150.000 itu kalau jumlah mahasiswa kurang dari 100. Makanya kan saya tanya untuk yayasan ini sendiri kan ada 3 jenjang nih, MTS, SMK, dan pesantren ya. Nah kalau misalkan mau dijadikan 3 kode, otomatis biayanya akan berbeda gitu. Jadi kalau misalkan di atas 101 sampai 700 siswa itu biaya 3,5 gitu. Tapi kalau lebih dari 700 itu 500.000 per bulan untuk biaya maintenance-nya. Per bulan gitu ya? Per bulan betul. Jadi kalau misalkan join sekarang bulan November, jadi invoice-nya maintenance itu dikenakan di bulan Desember, tapi tagihan bisa dibayarkan di bulan Januari 2021. Untuk level advance sendiri, untuk SIA, LMS, dan CBT Conference-nya itu kurang dari 100 siswa, per bulannya 1 juta. Tapi lebih 101 sampai 500 itu 1.500.000, lebih dari 500 siswa 2 juta per bulan. Nah, untuk laporan akuntansinya terpisah ya, itu 1 juta per bulan. Itu. Kenapa harus menggunakan infra digital? Kelebihan ide dari sistem lain pertama, itu rekonsiliasinya sangat mudah, karena kan dilakukan tim internal, jadi sekolah hanya lihat laporannya aja, nggak perlu lakukan untuk rekon ya. Yang kedua, friendly fitur. Kenapa kita bilang friendly? Karena emang mudah banget digunakan untuk dashboard kita. Yang kedua, ini kita sudah terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor 25 sebagai sistem pembayaran. Ketiga, sistem mutakhir dan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Yang terakhir itu explore dunia digital, karena nanti akan bisa explore komersial seperti Gojek, Tokopedia. Itu kan kalau misalkan kita daftar sendiri ke Gojeknya kan mungkin sangat lama ya. Kalau kita kan kisaran 2 sampai 4 bulan juga udah masuk ke merchant seperti itu aplikasinya. Nah ini beberapa use case-nya ya dari sekolah aksi. Dia mempunyai siswa 300. Itu meningkatkan efisiensi, yaitu memudahkannya warga belajar yang berdomisili di luar kota untuk melakukan pembayaran. Dari sini kan mungkin nggak semua yang orang tuanya tinggal di sini ya, di luar. Jadi bisa pembayaran di luar kapanpun dan dimanapun. Karena mungkin kan gajiannya baru masuk malam nih, langsung bayar malam juga nggak masalah gitu. Terus mengurangi jumlah jam kerja hingga 8 jam per minggu, itu mudah migrasi online. Jadi 40% orang tuh mungkin kan nggak terlalu kenal dengan dunia digital ya, lagi Gojek, Tokopedia, mungkin nggak semua orang suka belanja online gitu. Bisa diarahkan ke retailnya. Ada kan retail lebih gampang ya, tinggal ke kasir aja, ngasih nomornya,
Nanti akan kalian kasih, tinggal terima stoknya aja. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Nanti penjelasannya secara detailnya nanti di video selanjutnya akan dikasih tahu kerjanya seperti apa dalam aplikasi tersebut, ya kan. Terus kerjasamanya dengan retail mana aja gitu kan. Jadi kan banyak retail yang ada di Indonesia ini, itu ada puluhan. Jadi tidak akan saya kasih tahu sekarang, nanti aja di video selanjutnya. Nah bagi teman-teman juga yang ingin punya program seperti yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ajid, juga bisa nanti di kolom komentar saja, insya Allah nanti saya bantu seperti itu. Di kolom komentar nanti insya Allah saya bantu kalau memang ingin programnya seperti yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ajid. Nah seperti itu dulu teman-teman, sampai di sini dulu dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang kenyamanan gitu ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.